Jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah itu, Bapa itu adalah Allah satu-satunya, dan Tuhan itu adalah Yesus. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ya berarti Yesus bukan Allah, Bapa bukan Tuhan. Karena ada kata-kata, ya, ada kata-kata hanya ada satu Allah saja. Coba lihat kembali ayatnya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Kalau hanya satu Allah saja dan itu Bapa, berarti Yesus bukan Allah. Hanya satu Tuhan saja dan itu Yesus, maka Bapa bukan Tuhan. Ya, masuk akal ya? Masuk akal. Dan ayat ini dipakai oleh saksi Yehova dan Unitarian untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Ya. Tapi begitu ditanya, oh gitu ya? Jadi Yesus itu Tuhan bukan Allah ya? Ya, karena ayat itu mengatakan satu Allah saja. Terus kita balik nanya, kalau begitu menurut kalian Allah itu Tuhan atau bukan? Kalau mereka logis, mereka akan mengatakan, ya, Bapa itu bukan Tuhan. Harusnya jadi begitu. Ya. Tapi ingat ya, salah satu prinsip hermeneutik tafsir Alkitab itu adalah tidak boleh menafsirkan satu ayat nabrak ayat-ayat yang lain. Tidak boleh. Masalahnya di Alkitab, Yesus itu dikatakan Allah. Ya, dikatakan Allah bahkan oleh Paulus. Di ayat 1 Korintus ini kan yang ngomong Paulus. Paulus bilang satu Allah saja, yakni Bapa. Kalau kita artikan bahwa berarti menurut Paulus, ya, Yesus itu bukan Allah. Masalahnya di surat-surat yang lain, orang yang sama yakni Paulus menyebut Yesus dengan Allah. Misalnya Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah. Lalu di Filipi pasal 2, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, berarti dia Allah. Sementara itu, menurut kata-kata tadi, berarti Bapa itu bukan Tuhan. Tuhan itu Yesus, tapi Bapa bukan Tuhan. Masalahnya, Alkitab juga membicarakan bahwa Bapa itu Tuhan. Di dalam perjanjian lama yang menyolok adalah pribadi Bapa. Nah, sekarang lihat Roma 4 ayat 3. Paulus juga yang ngomong. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Nah, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Nas kitab suci itu dari mana? Paulus mengutip kitab Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Perhatikan Tuhannya T-U-H-A-N besar. Maka T-U-H-A-N ini bahasa Ibrani adalah Yahweh. Ya, Yahweh. Dan ini dalam perjanjian lama kitab Kejadian, maka ini merujuk kepada kelihatannya atau bahkan sering dianggap sebagai Bapa. Berarti ketika Paulus mengutipnya di dalam Roma pasal 4 ayat 3, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, sesuai Kejadian 15, itu bisa mengacu kepada Bapa. Berarti Bapa disebut Tuhan. Yesus sendiri menyebut Bapa sebagai Tuhan. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti dilihat dari ayat-ayat Alkitab yang lain, Bapa itu juga Tuhan, Yesus itu juga Allah. Maka kalau kita hanya berpegang pada ayat 1 Korintus tadi, 1 Korintus 8 ayat 6, lalu menyimpulkan bahwa Bapa itu bukan Tuhan dan Yesus itu bukan Allah, kita cacat secara hermeneutiks. Ya. Jadi berarti bahwa Yesus itu juga Allah, Bapa itu juga Tuhan. Katanya kalau Yesus itu Tuhan di atas Tuhan, betul? Maha di atas Iya betul. Maha. Iya betul sekali. Nah, kalau Maha di atas Maha itu ada Bapa itu, kalau Yesus kan ibaratnya dia berdoa sama Bapa ya. Bapa itu adalah rohnya sendiri. Nah, kalau roh masa berdoa sama roh sendiri sih? Ya karena kan dia memberikan teladan kepada kita supaya kita tekun berdoa. Jadi Tuhan itu mengajarkan dan juga mempraktekkan. Nah, kalau misalkan katanya kan tadi katanya Maha di atas Maha, tapi kalau Maha di atas Maha ada Maha lagi di atas Maha, kayak gimana sih Mas Edi? Bukan, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kan Tuhan-Tuhan di dunia ini banyak.
Kayak ada Firaun ngaku-ngaku Tuhan, ya kan? Kayak Allahnya Nebukadnezar ngaku-ngaku Tuhan, tapi nggak terbukti Tuhan. Jadi makanya Yesus Kristus itulah Tuhan dan adalah Tuhan. Jadi yang ditakuti Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu nanti di akhir zaman adalah Tuhan Yesus HaMasiah. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah lah yang mencampakkan Tuhan-Tuhan palsu ya ke dalam neraka yang tertulis di Wahyu 20:10. Karena banyak manusia di dunia ini, manusia pun dituhankan. Iya betul. Kalau Tuhannya Yesus itu ada berapa orang? Yesus HaMasiah itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Tuhan itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri. Dia Esa, satu, mono, tunggal. Udah 1:25, Ulangan 6 ayat 4. Kalau Roh Kudus? Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau Tuhan Bapa? Dia sendiri. Nah, berarti kalau dari urutan 1, 2, 3, yang paling tinggi itu Tuhan yang mana kalau di agama Kristen? Nggak ada paling tinggi, dia satu, Bang. Dia mono, Bang. Esa, Bang. Efesus 4 ayat 5 dan Efesus 4 ayat 5 dan 6 itu satu Tuhan, Bang, satu Allah. Jadi kami ini satu Tuhan, satu Allah yang namanya Yesus HaMasiah. Ya, kalau misalkan satu, kenapa yang yang dipercaya itu Tuhan Yesus, tapi katanya satu, tapi kenapa harus ada Tuhan Bapa dan Roh Kudus gitu? Nggak ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya sendiri. Itu sebutan, Bang, buat dia, karena dia Bapa Sang Pencipta, karena dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Sang Sumber. Yesus HaMasiah adalah sumber segala kebenaran, sumber segala kehidupan, sumber segala kebaikan, ya, sumber segala penciptaan. Yaitu di Wahyu 3:14. Dialah Sang Sumber itu, sumber segala ciptaan. Iya, aku ngerti kayak begitu. Kalau emang sekarang Yesus cuma satu yang dipuja dan dipuji sama umat Kristen, tapi kenapa disebutkan ada 3 gitu? Kenapa tidak satu aja Yesus gitu? Dan nggak ada 3, Bang. Dalam Alkitab nggak ada Tuhan kami 3. Disebut Tuhan Bapa. Itu panggilan, itu sebutan kepada Tuhan karena dia Sang Pencipta. Ya berarti sebutan Tuhan buat Yesus itu berarti banyak. Dia Tuhan, dia Elohim, dia Raja, dia penasihat yang ajaib, dia yang Maha Kuasa. Karena dia segalanya. Kalau segalanya itu berarti bisa disebut ya, bisa ada Tuhan Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Iya, dia segalanya. Kayak begitu ya. Ya iyalah. Nah, tapi kenapa kok yang namanya kalau Tuhan di atas Tuhan, Maha di atas Maha, kenapa dia harus berdoa sama siapa tadi kalau Bapak itu? Tuhan Bapak rohnya sendiri, rohnya sendiri. Kita berdoa sama roh sendiri gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa, berdoa itu kan berkomunikasi. Ya berarti ada 2 dong. Duanya dari mana? Oke, di sini, ini contohnya gini. Di sini Raja Daud berbicara kepada jiwanya, yaitu di Mazmur 100:3 ya. Ini Raja Daud, dia berbicara kepada dirinya sendiri, kepada hatinya, kepada jiwanya, gini ya. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia berbicara kepada jiwanya. Apakah lalu jiwanya itu orang lain? Ya nggak tahu. Nah, itu kan di ajaran Anda. Masa kamu nggak tahu jiwanya Daud itu bukan jiwanya? Lah, kalau jiwanya Daud itu ya yang punya jiwa siapa katanya? Sekarang begini, maaf, Mbak Mikana punya jiwa nggak? Aku punya. Tanya. Nah, jiwanya Mikana itu punya siapa? Jiwanya saya sendiri, saya sendiri. Ya berarti kalau jiwanya, nah yang menciptakan jiwa siapa? Tuhan Yesus HaMasiah. Lah kok itu barusan kenapa diaku-aku jiwanya? Berarti Anda Tuhan dong kalau Anda mengaku jiwa Anda sendiri. Aduh Tuhan Yesus, tolong ampunilah dia. Ini gimana sih, kok nggak nyambung ya? Ya sekarang enggak, logikanya tubuh, kayak begini, jiwa, dan roh kita itu diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau kita berbicara kepada jiwa kita bukan berarti kita Tuhan. Cemana ya Bang ini? Lah, kan saya nanya barusan, logikanya jiwa itu punya siapa? Yang menciptakan jiwa itu siapa? Tuhan, kata Mbak Mikana. Berarti jiwa itu punya Tuhan, termasuk badannya Mbak Mikana itu punya Tuhan. Iya, betul? Kita milik Tuhan, tetapi bukan berarti saya Tuhan. Lah, katanya kalau barusan Mbak Mikana bilang, kata saya tanya, kok abang ini nggak nanggap ya?
Lah, Di enggak sini dong. kan Sekarang- Daud berbicara kepada jiwanya. Mazmur 103. Dia mengajak jiwanya untuk menyembah Tuhan. Apakah lalu jiwanya itu orang lain? Kan enggak toh? Aduh, Mbak Mika. Nah, kalau Yeshua HaMashiach berbicara kepada rohnya dari sorga, bukan berarti ada oknum lain. Itu rohnya sendiri, dirinya sendiri gitu loh. Makanya cerdas. Ya berarti ada dua dong. Berarti ada dua roh. Kok bisa Betul. dua ada roh? Lah sekarang kalau ada satu, masa iya ibaratnya kayak orang gila. Bentar, kita saya ngobrol tahan dulu, sendiri Sob. kayak gimana? Loh, kalau orgil itu bicaranya kan beraturan, itu namanya orgil. Tapi kalau kau bicara kepada dirimu supaya engkau bangkit lagi, lebih semangat lagi, itu namanya kamu mau mencapai impianmu. Kamu manusia yang cerdas, kamu manusia yang berakal. Tapi kalau orgil itu, ODGJ itu, dia berbicara nggak beraturan, berbicara Kata nggak ada tujuannya. Loh, Kok kata Mbak siapa? Mikana bisa tahu? Enggak, kok kalau Mbak Mikana bisa tahu kalau orang gila itu bicaranya tidak beraturan? Hah. Tahu dari mana? Ya dari perbuatannya lah. Kenapa dia seperti itu coba? Lah, Di itu pinggir kan yang dilihat jalan, dari nggak mata beraturan. manusia. Itu kan dilihat dari mata manusia. Nah, kalau di mata Allah, di mata Tuhan, itu orang gila emang Oh, mau jadi dibikin masuk orang gila? Kenapa? jadi masukmu yang ODGJ itu dia sehat gitu secara secara itu jiwa. Merokok mulu. Jadi kalau Mikana berbicara bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti Mikana itu adalah bidat, ya. Itu adalah bidat yang biasa disebut sebagai Sabellianism atau juga biasa disebut Oneness Pentecostalism yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu adalah Bapa, ya. Demikian juga dan Roh Kudus dianggap adalah Bapa dan Yesus, ya. Jadi sama saja, ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama. Nah, ini adalah ajaran sesat, saudara, yang di dalam sejarah gereja sudah dikutuk sebagai bidat, saudara. Dan ajaran sesat semacam ini tentu saja menjadikan ajaran Alkitab itu menjadi irasional, ya. Karena kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus oleh Bapa," atau "Bapa mengutus aku," maka bagaimana kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana Yesus mengutus dirinya sendiri, begitu, ya? Ini menjadi sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal, saudara, ya. Jadi Yesus menjadi Bapa sekaligus menjadi anak. Ya, jadi Yesus mengutus dirinya sendiri. Karena dia adalah Bapa sekaligus anak. Ini menjadi sesuatu yang irasional dan gila, saudara, ya. Dan Alkitab kita itu sangat-sangat rasional dan tidak gila seperti itu. Saudara, kalau membaca Injil Yohanes 1 ayat 1, dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan frase firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya antara firman dan Allah itu sendiri, dalam pengertian ini merujuk kepada Bapa, itu dibedakan dengan jelas. Tetapi kemudian dikatakan bahwa firman itu juga adalah Allah, yang menyatakan satu fakta, bahwa firman itu juga mempunyai substansi ilahi yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa.